Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas beberapa soal persiapan PAS kelas 11 Matematika Wajib. Nah, materi yang akan diujikan itu mencakup program linear, matriks, dan transformasi geometrik. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama ya. Materinya tentang program linear. Jadi katanya sebuah perusahaan sepatu membuat dua jenis sepatu. Terus ada sepatu X dan sepatu Y. Katanya si company ini membuat paling sedikit 20 sepatu X dalam satu hari. Terus membuat sepatu Y-nya di antara 10 dan 30. Kemudian jumlah total yang diproduksi oleh company ini itu tidak melebihi 50. Kita diminta membuat pertidaksamaan yang menggambarkan kondisi ini. Nah, berarti kalimat matematika yang pertama, katanya kan at least 20, berarti setidaknya 20, lebih boleh kan? Berarti kalimat matematikanya itu adalah bahwa X itu lebih dari sama dengan 20. Karena sedikitnya 20. Oke, untuk kalimat yang kedua, Y itu katanya ada di antara 10 dan 30. Jadi kalau di antara itu seperti ini kalimat matematikanya. Y itu lebih dari 10, tapi kurang dari 30. Itu between ya, itu di antara. Kemudian yang ketiga, bahwa total berarti X plus Y itu tidak melebihi 50. Tidak melebihi berarti kurang dari sama dengan 50. Nah, inilah pertidaksamaan yang menggambarkan kondisi dari company sepatu di atas. Oke, soal nomor 2. Daerah yang menunjukkan solusi dari sistem pertidaksamaan berikut adalah, nah untuk soal ini, jadi kita udah disediain grafiknya, tinggal kita tentukan daerah penyelesaiannya. Berarti yang perlu kita ingat adalah bahwa di sini kita ngambil daerah bersih sebagai daerah penyelesaian ya. Dan kalau di program linear itu kan umumnya X dan Y-nya positif, maka kita bisa ambil cara cepat bahwa lebih dari sama dengan itu yang kita arsir adalah bagian kiri atau bawah. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, berarti yang kita arsir adalah bagian kanan atau bagian atasnya. Nah, untuk case ini ternyata kurang dari dua-duanya ya. Berarti yang kita arsir adalah bagian kanan atau atas. Untuk garis yang pertama, boleh kita tandai dulu supaya lebih jelas. Untuk garis yang pertama, yang ini kita akan arsir bagian kanan atau atas karena tandanya kurang dari ya. Berarti kita akan arsir bagian kanan atas. Nah, jadi yang kita arsir bagian kanan atasnya di sini. Oke, kemudian garis yang kedua itu adalah garis tandanya kurang dari juga. Berarti kanan atasnya juga garis yang warna hitam ya. Kita arsir bagian kanan atasnya. Berarti ada di sini yang kita arsir. Nah, berarti dari arsiran ini kan sebenarnya ini ke atas terus ya, kena arsir terus. Jadi bagian bersihnya itu adalah bagian yang nomor 3. Jadi daerah penyelesaiannya ditunjukkan oleh nomor 3. Nilai maksimum dari fungsi objektif 3x plus 4y dari daerah yang berwarna abu-abu. Oke, di sini juga udah dikasih fungsi objektifnya. Berarti kita cukup tinggal mensubstitusikan titik pojok ya. Di sini ada daerah abu-abunya. Titik pojoknya berarti karena maksimum kita bisa mengabaikan 0,0. Kita cukup coba substitusi titik ini A, kemudian B, kemudian C. Nanti pilih mana yang maksimum. Kita coba yang A dulu ya. Yang A berarti titik A itu adalah 0,125. Kalau titik B itu adalah 25,100 dan titik C adalah 100,0. Oke, kita substitusi deh. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 125. Itu hasilnya adalah 500 ya. Kemudian
Yang kedua, itu ada 3 juga, kan 3x, 3 dikali 25, ditambah 4 kali 100, itu hasilnya 475. Kemudian yang ketiga, ada 3, x-nya 100, y-nya 0, berarti hasil akhirnya 300. Maka yang maksimalnya adalah 500. Inilah nilai maksimum dari fungsi objektif 3x plus 4y. Lanjut ke nomor 21, tapi ini berkaitan dengan program linear ya. Jadi kalau di modul kalian ini adanya di nomor 21. Oke, katanya sebuah perusahaan memiliki lahan parkir kendaraan itu totalnya 1.200 meter persegi. Dengan tempatnya itu untuk X mobil, jadi mobilnya sejumlah X dan truknya sejumlah Y. Terus katanya mobil itu membutuhkan 20 meter persegi satu mobil. Kemudian kalau truk perlu 100 meter persegi. Katanya juga ada tempat untuk setidaknya 40 kendaraan dan sedikitnya 2 truk gitu. Kemudian katanya perusahaan ini memberlakukan $5 untuk parkir mobil dan $10 untuk parkir truk. Yang ditanyakan adalah temukan jumlah mobil dan truk yang memberikan perusahaan ini pendapatan terbesar gitu, dan kita diminta menghitung juga pendapatannya. Oke, berarti yang pertama, karena luas parkirnya itu 1.200 meter kuadrat, itu kan udah include tempat untuk mobil dan untuk truknya kan. Karena si mobil perlu 20 meter persegi, berarti 20 dikali jumlah mobil, 20x, ditambah 100 meter untuk satu truk dikalikan dengan jumlah truknya, 100y. Itu nggak boleh lebih dari 1.200 kan, karena lahannya cuma tersedia segitu, berarti nggak boleh lebih. Kalau nggak boleh lebih, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan 1.200. Kemudian katanya setidaknya itu ada tempat untuk 40 kendaraan. Jadi 40 kendaraan itu udah gabungan antara mobil dan truk ya. Setidaknya, at least, berarti kalau setidaknya ada setidaknya atau sedikitnya, berarti boleh lebih kan, lebih dari 40. Terus ada lagi satu kriteria bahwa sedikitnya 2 truk. Truk tadi adalah Y, berarti Y-nya di sini ada ketentuan tersendiri bahwa Y-nya itu sedikitnya, at least, berarti lebih dari sama dengan ya 2. Kemudian fungsi objektifnya di sini adalah karena harga parkirnya tadi $5 untuk mobil dan $10 untuk truk, berarti 5x plus 10y. Nah, setelah kita tentukan kalimat matematikanya, langkah selanjutnya di program linear adalah membuat grafik ya. Membuat grafik dari garis-garis yang tersedia. Nah, kita lihat yang garis ini dulu. Kalau kita ambil x-nya 0, berarti y-nya adalah 1.200 dibagi dengan 100 ya. Itu hasilnya 12. Maka titik yang pertama adalah 0,12. Titik yang kedua ketika y-nya itu 0. Ketika y-nya 0, 1.200 dibagi 20. Berarti 60 ya. 60,0. Itu untuk garis yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua, ketika x-nya 0, berarti y-nya adalah 40. Maka titik yang pertama 0,40. Titik yang kedua, ketika y-nya 0, berarti x-nya 40. Berarti 40,0 untuk yang kedua. Kemudian yang ini nanti y sama dengan 2 ya. Garis y sama dengan 2. Kita akan buat sketsa grafiknya. Oke, sekarang kita akan buat grafiknya ya. Di sini tadi udah kita tentukan titiknya. Garis yang pertama itu adalah garis yang terbentuk dari 0,12 dan 60,0. 0,12 berarti kira-kira di sini titiknya. 60,0 ada di sini. Berarti kita tarik garis seperti ini. Kemudian garis yang kedua itu ada 0,40 dan 40,0, berarti
0,40 di sini, 40,0 ada di sini, kita tarik garis. Oke. Yang ketiga, Y sama dengan 2, berarti ada di sini kira-kira. Kita tarik garis. Oke, setelah dapat garisnya, kita bisa tentukan arsiran ya. Untuk garis yang pertama, yang warna merah, sini tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang diarsir adalah bagian kanan atau atas. Berarti ini kita arsir bagian kanannya. Lanjut garis yang kedua. Garis yang kedua itu tandanya lebih dari, berarti yang diarsir adalah bagian kiri atau bawah. Kirinya yang kita arsir. Garisnya warna ungu ya. Batasnya jangan sampai melewati garis warna ungunya, sebelah kirinya yang kita arsir. Kemudian yang ketiga adalah lebih dari 2, berarti yang kita arsir adalah bagian kiri atau bawah. Karena bentuknya seperti ini, berarti bawah yang kita arsir. Nah, dari sini kita dapat lihat satu daerah yang bersih walaupun sangat kecil nih, yaitu daerah yang ini nih, kecil banget ya. Tapi ada titiknya di sini, 1, 2, 3 titik pojoknya. Bisa kita kasih nama A, B, dan C. Oke, untuk titik A itu merupakan ini. Itu perpotongan antara garis merah dan ungu ya. Jadi bisa kita cari dulu aja. 20x plus 100 Y sama dengan 1200. Kita eliminasi dengan X plus Y sama dengan 40. Oke. Kita kalikan yang bawah berarti ya. Yang atas kali 1, yang bawah kita kalikan 20 aja. Jadi 20x ditambah 100 Y sama dengan 1200 itu sama aja kayak 20x tambah 20Y dikali 40 sama dengan 40 kali 20 itu 800. Kalau kita kurang 100 dikurang 20, 80Y. X-nya udah habis ya. 1200 dikurang 800 itu 400. Nah, 400 dibagi 80 berarti kan 50 ya. Jadi Y-nya 50. Sekarang kita cari X-nya. Y-nya 5, sorry, kenapa 50? Y-nya sama dengan 400 dibagi 80, yaitu 5. Nah, ketika Y-nya 5, maka X-nya adalah, kita substitusi ke sini. X tambah 5, 40, berarti X-nya jelas adalah 35. Maka titik A itu 35,5. Ini titik A. Lanjut ke titik B. Titik B itu ada di sini. Dia itu perpotongan antara garis warna ungu dan warna biru. Nah, warna ungu kan tadi X plus Y sama dengan 40 ya. Warna birunya Y sama dengan 2. Nah, ini bisa kita langsung eliminasi. Y-nya coret, tinggal X-nya 38. Berarti X-nya 38, Y-nya 2. Maka titiknya 38,2. Terakhir titik yang C. Untuk yang C ini dia perpotongan antara garis merah dan biru. Merah tadi 20x ditambah 100Y sama dengan 1200. Kemudian yang warna birunya Y-nya sama dengan 2. Supaya gampang bisa kita langsung substitusi aja Y-nya di sini. Berarti 20x ditambah 100 kali 2 itu 200 sama dengan 1200. Maka 20x sama dengan 1200 dikurang 200, 1000. Maka X-nya adalah 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Maka
titik yang ketiga itu adalah 50,0. Oke. Kita rangkum dulu. Titik A tadi adalah 35,5. Titik B adalah 38,2. Dan terakhir titik C adalah 50,0. Kita akan cari mana yang menghasilkan pendapatan tertinggi. Berarti kita substitusi ke fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya adalah 5x plus 10y. Jadi 5x plus 10y. Kita substitusi. 5 dikali 35 tambah 10 kali 5 gitu. Kemudian yang ini 5 dikali 38 ditambah 10 kali 2. Yang terakhir 5 dikali 50 ditambah 10 kali 0. Karena y-nya 0. 5 dikalikan 35 itu 175 ditambah 10 kali 5, 50. Jadinya 225. 38 kali 5 itu 190 tambah 10 kali 2, 20. Jadinya 210. Kemudian ini 5 kali 50 itu 250. Nah, maka pendapatan tertingginya adalah 250 ketika jumlah mobilnya 50 dan truknya adalah ini bukan 50,0 ya, 50,2. Ini 2,2. Jadi lupa dibawa. Ini ya, kan y-nya 2. 50,2 berarti di sini 2. 10 kali 2, 20 tambah 2,5 berarti 270. Berarti ini tetap menjadi yang tertinggi, 270 income-nya. Dengan jumlah mobilnya itu 50 dan jumlah truknya itu 2. Menghasilkan income 270. Inilah yang paling maksimum. Oke, kita masuk ke materi matriks. Di sini ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Pernyataan yang tidak tepat tentang matriks A dan B adalah pernyataan yang pertama, ordo matriks A adalah 2 kali 2, betul ya? Ini benar pernyataannya. Yang pernyataan kedua, ordo matriks B adalah 3 kali 2. Ingat bahwa kalau ordo itu yang depan menyatakan baris kan. Sedangkan di sini barisnya cuma 2. Berarti harusnya ordo matriks B itu adalah 2 dikali kolomnya baru ada 3. Jadi 2 kali 3. Maka ini yang tidak tepat ya. Kalau pernyataan yang ketiga, A22 dengan B22. A22 itu kan berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ada di sini, kolom kedua ada di sini. Berarti A22-nya 1, B22-nya berarti baris kedua, kolom kedua. Berarti 1 juga kan. Nah, berarti ini benar. A12 berarti baris ke-1, kolom kedua. Baris ke-1 ada di sini, kolom kedua ada di sini, berarti 0. B12 baris ke-1, kolom kedua, berarti ini ya, 0 juga, berarti ini benar. Maka pernyataan yang tidak tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 5. Jadi diketahui bahwa matriks ini yang bagian depan itu sama dengan yang belakang. Maka P tambah Q. Oke, P posisinya ada di sini. Dia ada di baris ketiga, kolom ketiga, maka P akan sama dengan 4. Karena kalau tanda sama dengan yang ada di sini, berarti dia menunjukkan bahwa elemen-elemen yang memiliki tempat yang sama itu bernilai sama gitu. 1, 1, 0, 0 gitu. Maka kalau di sini P dan di sini 4, maka P itu nilainya adalah 4. Kemudian sekarang kita cari Q. Q posisinya ada di sini. Terus dia satu posisi dengan 8. Berarti kalau kita tuliskan 8 sama dengan 4Q. Maka Q-nya adalah 8 dibagi 4. Maka Q sama dengan 2. Jadi P-nya 4, Q-nya 2. Sama dengan 6. Ini pilihannya abaikan aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Diketahui matriks A dan matriks B. Kita diminta mengurangi A dengan B. Berarti 1 kita kurangi dengan 7 gitu ya. Karena pengurangan matriks itu yang satu
posisi. 1 dikurang 7, min 6. 0 dikurangi min 4. Min ketemu min jadinya plus 4. Min 2 dikurangi 9, berarti min 11. 2 dikurangi 6, berarti min 4. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 7, perkalian matriks. Berarti kan kalau perkalian matriks itu baris dikalikan dengan kolom. 1 kita kalikan dengan min 1, jangan lupa ditambah dengan 9 dikali 2. Kemudian masih baris pertama, 1 dikalikan dengan kolom yang kedua, 0 ditambah 9 dikali min 2. Nah, berarti baris pertamanya min 1 tambah 18, baris keduanya 0 tambah min 18, sehingga hasilnya adalah 17 yang bagian atas, yang bagian bawah adalah min 18. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 8. Hasil dari ini. Oke, kita kerjakan dulu nomor 8. Bagian yang depan, 2 min 1, 4, 3 itu dikuadratkan, berarti dikalikan dengan matriks yang sama. Nah, ini coba kita kalikan dulu. Baris dikalikan dengan kolom. Berarti 2 dikali 2, 4, ditambah dengan min 1 kali 4, min 4, berarti 0 ya. Kemudian kolom kedua, 2 dikali min 1, min 2, min 1 kali 3, min 3, berarti min 2 tambah min 3, min 5. 4 dikalikan dengan 2, 8, 3 dikalikan dengan 4, 12. 12 tambah 8, 20. Kemudian 4 dikalikan min 1, min 4, 3 dikali 3, 9. Min 4 tambah 9, itu 5. Nah, ini hasil kuadratnya. Kemudian dikurang dengan transpos dari matriks ini. Nah, transpos itu berarti yang tadinya baris, 16 ke samping jadi 16 ke bawah, min 5, 4 jadi ke bawah juga. Gitu ya, dikurangi dengan itu. 1, min 5, 6, 4. Sama seperti tadi, bahwa pengurangan itu tinggal kita kurangi elemen yang menempati tempat yang sama. 0 dikurangi dengan 1, itu min 1. Min 5 dikurangi dengan min 5. Min ketemu min, itu plus. Min 5 plus 5, 0. 20 dikurang 6, itu 14. 5 dikurangi 4, itu 1. Nah, inilah hasil dari nomor 8. Sekarang nomor 9. Katanya determinan dari matriks P adalah, determinan itu berarti kita mengalihkan ini ya, min 1 dikalikan dengan min 4, kemudian kita kurangi sudah rumusnya, 6 dikalikan dengan 0. Min 1 kali min 4 itu 4, dikurang 6 kali 0 itu 0, berarti jawabannya adalah 4. Lanjut nomor 10. Temukan nilai P ketika determinan dari matriks ini adalah 4. Nah, berarti kita determinan tuh 3 dikalikan 6 dikurangi dengan 2 kali P. 2 dikali P. Sama dengan, nah ini diketahui 4. Berarti 3 kali 6, 18. 2 dikali P, 2P sama dengan 4. Berarti min 2P sama dengan 18-nya pindah jadi min 18. Min 2P sama dengan min 14 ya. Maka P-nya adalah min 14 dibagi min 2. Maka P-nya sama dengan 7. Lanjut yang nomor 11. Nah, nomor 11 ini udah masuk ke inverse matrix. Inverse matrix itu rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dengan matriks adjoin ya, adjoin dari A. Oke, untuk soal ini determinannya adalah 3 dikali 3 itu 9 dikurangi dengan 4 kali 2, 8. Adjoinnya tinggal kita tukar bagian yang sini dan sini, kebetulan sini sama-sama 3, jadi sebenarnya ditukar ya. Kemudian komponen yang sebelah sini, elemen yang sebelah sini, cukup kita kasih minus aja, tanpa perlu tukar tempat. Itulah matriks adjoin ya. 9 dikurang 8 itu 1. Jadi 1 per 1
dikali 3 min 4 min 2, 3. 1 bagi 1 itu kan 1 ya. Dikalikan ke matriks. Berarti hasilnya sama kayak matriks yang belakang. 3 min 4 min 2, 3. Jawaban yang A. Oke, lanjut. Jadi ada 2 tim softball yang mau membeli peralatan untuk pertandingan. Nah, katanya yang harga batnya itu $20, kemudian bolanya $5. Terus kita diminta menggunakan multiplication of matrix, berarti perkalian matriks untuk menemukan total biaya peralatan bagi masing-masing tim. Jadi di sini ada tim wanita dan tim pria ya. Jadi ada 2 tim. Nah, angka pertama itu kita masukkan dulu ke matriks harganya. Harga masing-masingnya aja kita masukin 13, 42, 15, 45. Kolom yang total itu tidak perlu dimasukkan karena yang diketahui di sini kan harga per ininya ya, per bednya, terus bolanya berapa gitu kan. Bukan harga secara totalan. Jadi total di sini kolomnya sebagai pengecoh aja sih. Jadi yang perlu kita jadikan matriks cukup bed sama ballsnya aja yang mau kita cari. Nah, harganya di sini adalah 20 dan 5. Gitu. Nah, berarti kita kalikan 13 dikali 20 ditambah dengan 42 dikali 5. Ini mewakili tim wanita. Kemudian 15 dikalikan 20 ditambah dengan 45 dikali 5. Ini mewakili tim prianya. 13 kali 20 itu 260 ya. 260 ditambah 42 dikali 5, 210. 260 ditambah 210 berarti 470. Yang kedua, di sini ada 15 dikali 20 itu berarti 300 ya. Kemudian 45 dikali 5. 45 dikali 5 itu 225. Jadi 225 ditambah 300. 525. Nah, inilah harga totalan untuk tim wanita dan tim pria. Lanjut ke nomor 24 yang masih tentang matriks. Jadi di sini diketahui sistem persamaan linear 2 variabel. Terus kita diminta menentukan penyelesaiannya menggunakan rumus matriks. Nah, berarti langkah pertama kita tuliskan dulu persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Caranya kita pisahkan antara koefisien dengan variabel. Jadi di sini 4 min y berarti min 1 koefisiennya. Kemudian min 2, 3 kita pisah dengan variabelnya x dan y. Akan menghasilkan hasilnya adalah 16 dan 2. Nah, untuk mencari x, y ini kan sama kayak bentuk AX sama dengan B ya. Jadi ketika kita mau mencari X, Y itu kita harus mencari inverse dari matriks A. Jadi 4 min 1 min 2, 3. Kita cari inverse-nya baru nanti dikalikan dengan matriks B, 16 dan 2. Nah, berarti inverse-nya kayak tadi ya, 1 per determinan. 4 dikali 3, 12. Min 1 dikali min 2, 2 ya, tapi ada minus dari rumus, berarti 12 dikurang 2. Kemudian 4 sama 3 nya tukeran tempat, min 1 sama min 2 nya berubah tanda, jadi 1 sama 2. Dikalikan 16 dan 2. Lanjut, berarti 12 dikurang 2, 10. 1 per 10 kalau kita kalikan ke dalam matriks ini, jadinya kan 3 per 10. 1 per 10, 2 per 10, dan 4 per 10. Ini akan kita kalikan dengan 16 sama 2. Jangan takut sama pecahan dulu ya, bisa aja hasilnya nih nanti bakal bilangan bulat.
Nah, 3/10 baris pertama kita kalikan dengan kolom yang ini. Berarti 3/10 dikalikan 16. 16 kali 3 itu 48/10 ditambah dengan 1/10 kali 2. Berarti 2/10. Yang kedua, 2 dikalikan dengan 2/10 dikali 16. Berarti 32 ya. 32/10 ditambah dengan 4 dikali 2, 8/10. Oke. 48 ditambah 2 tuh 50 ya. 50/10. Yang bawah 32 tambah 8 itu 40/10. Berarti 50/10 adalah 5, 40/10 4. Nah, di sini ada diminta menentukan impostor juga nih berdasarkan titik koordinat yang didapatkan. Kita dapat 5, 4. Berarti ini x, y-nya adalah 5,4. 5,4 itu posisinya di sini, 5,4 di sini. Itu yang menjadi impostor adalah yang warna abu-abu. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian transformasi geometri. Nah, untuk transformasi geometri ini, kita lihat yang pertama, katanya ada titik 3,4 ditranslasikan sejauh 4,3. Translasi kata kuncinya adalah ditambah ya. Berarti 3 dan 4 titik awalnya kita tambah dengan yang atas dengan 4, yang bawah dengan 3. Maka titik hasil translasinya adalah 7,7. Yang A. Kemudian nomor 13. Jika garis min 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan 1 min 2, maka garis bayangannya adalah itu. Berarti kalau ini kita harus tahu dulu x aksen dan y aksennya. Itu kan berarti karena titik awal yang nggak diketahui, ini berupa garis, berarti masih berupa x sama y ditambah dengan 1 x-nya, kemudian y-nya ditambah min 2 atau boleh langsung y min 2. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa x aksen itu sama dengan x plus 1. Kalau kita mau nyatakan menjadi x sama dengan, berarti plus 1-nya pindahkan ya. Jadi x aksen min 1. Jadi x itu sama dengan x aksen min 1. Sekarang baris yang kedua. Y aksen sama dengan y min 2. Berarti kalau kita mau nyatakan sebagai y sama dengan, min 2-nya pindah menjadi y aksen plus 2. Berarti gini biasanya ya. Nah, setelah dapat x dan y-nya, kita bisa substitusi ke persamaan awal. Jadi persamaan awalnya di sini min 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0. Kemudian x-nya kan udah kita dapat tadi. X itu sama dengan x aksen min 1. Berarti kita ganti dengan x aksen min 1. Kemudian ditambah dengan 3y. Berarti ditambah 3 dikalikan dengan y-nya juga udah kita dapat tadi, y aksen plus 2. Berarti y aksen plus 2. Kemudian plus 4 sama dengan 0-nya masih ada. Nah, kita kalikan min 2x aksen. Min 2 dikalikan min 1 itu plus 2. 3 dikalikan y aksen, 3y aksen. 3 dikalikan plus 2 itu plus 6. Plus 4. Min 2x aksen plus 3y aksen. Jadi kita posisikan y-nya setelah x. 2 tambah 6 tambah 4. Itu hasilnya adalah 12. Berarti ini adalah persamaan bayangannya. Yang D. Lanjut ke nomor 14. Jika titik min 7,8 direfleksikan terhadap titik 0,0. Nah, titik asal 0,0 menghasilkan pencerminan yang cukup kita negatifkan komponen x dan y-nya. Jadi min 7-nya berubah jadi 7, 8-nya berubah menjadi min 8. Coba nih yang D. Nomor 15. Gambar ini adalah ilustrasi dari pencerminan. Oke, kita lihat garis cerminnya. Ini ya, garis merah ini sebagai cermin. Posisinya ada di sini. Di Y. Y sama dengan 2. Ini jawabannya yang D.
Nomor 16, matriks rotasi 0,0 sejauh alfa derajat. Itu adalah, yang paling tepat adalah yang B posisinya ya. Cos min sin alfa, cos alfa. Inilah matriks rotasi 0,0 sejauh alfa. Nomor 17, jika titik 1,6 dirotasikan terhadap poin 0,0 sejauh 90 derajat, maka titik hasilnya adalah, kita gunakan matriks yang tadi. Jadi kalau rotasi itu kan rumusnya adalah titik bayangan itu kita dapatkan dari perkalian yang tadi, matriks rotasinya cos 90 min sin 90. Jadi alfa yang tadi nih kita ganti jadi 90 derajat. Kemudian di sini sin 90 cos 90 dikalikan dengan titik awalnya adalah 1 dan 6. Cos 90 itu adalah 0, sin 91 berarti min 1, sin 91, cos 90, 0. Ini kita kalikan dengan 1 dan 6. Sama seperti sebelumnya, baris dikalikan dengan kolom. 0 dikalikan 1, 0, min 1 kali 6 itu min 6. 1 dikalikan 1 ditambah 0 kali 6, 0, berarti min 6,1. Gimana yang D? Lanjut nomor 18, titik 0,4 dilatasikan dari titik asalnya 0,0 dengan faktor dilatasinya 2. Berarti kalau dilatasi, cluenya adalah kita cukup kali ya. Berarti 0 dikali 2, min 4 juga dikali 2. 0 dikali 2 itu tetap 0, min 4 kali 2 min 8. Berarti 0, min 8. Lanjut nomor 19. Jadi di sini diketahui gambar segitiga A dan B. Kita diminta menentukan transformasi apa yang memetakan dari A ke B. Dari sini ke sini. Itu terlihat ya bahwa itu adalah perbesaran, enlargement atau dilatasi tadi. Nah, kita tinggal tentukan nih dia faktor dilatasinya berapa. Bisa kita lihat awal mulanya dia cuma 2 petak. Bagian atas ini. Sedangkan di perbesarannya menjadi 1, 2, 3, 4. 2 jadi 4, berarti 2 kali lipat kan ya. Berarti enlargement-nya K-nya sama dengan 2. Lanjut nomor 20, titik min 1,3 ditranslasi sejauh min 1,6. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini komposisi transformasi. Jadi awalnya min 1,3 ditranslasi sejauh min 1,6. Berarti kalau translasi itu kan ditambah ya tadi, min 1 tambah min 1 berarti sini. Kemudian 3 ditambah 6. Maka hasilnya adalah min 1 tambah min 1, min 2, 3 tambah 6, 9. Min 2, 9. Jangan lupa kemudian direfleksi terhadap Y sama dengan X. Kalau tadi 0,0 itu kita cukup kasih negatif, kalau Y sama dengan X itu kita tukar tempat. Min 2 jadi sebagai Y-nya, 9-nya jadi sebagai X9, min 2. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 22. Jadi transformasi T adalah komposisi dari refleksi terhadap Y sama dengan X yang diikuti dengan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang ditanyakan adalah garis bayangan dari 3X plus 5Y min 2 sama dengan 0. Nah, komposisi transformasi untuk garis itu lebih aman kita tentukannya dengan menggunakan rumus bahwa X aksen Y aksen itu akan sama dengan T2 dikali T1 dikali dengan titik X, Y-nya. Nah, T2 di sini, jadi transformasi kedua dulu ya. Tadi kan dia setelah refleksi baru rotasi. Berarti rotasi dulu yang kita tulis. Rotasi 90 derajat berarti cos 90 min sin 90 sin 90, kemudian di sini cos 90 dikalikan dengan matriks refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X ini tadi kan dia cukup ditukar tempat aja ya. Y sama dengan X itu. Berarti kalau matriks
identitas itu 1, 0, 0, 1, maka kalau Y sama dengan X tadi hasilnya adalah ditukar tempat, 1, 0 itu menjadi 0, 1, yang bawah 0, 1 jadi 1, 0. Inilah matriks T1-nya. 0, 1, 1, 0. Dikalikan dengan X, Y. Oke, yang matriks rotasinya cos 90 tadi 0, min sin 90 itu min 1, sin 91, cos 90 itu 0, dikalikan dengan 0, 1, 1, 0, X, Y. Oke, kita kalikan ya. Baris dikalikan dengan kolom. 0 dikali 0, 0, min 1 kali 1, min 1. Baris pertama kolom kedua, 0 dikali 1, 0, min 1 kali 0, itu 0. 1 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1, 0 dikali 0, 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Ini dikalikan dengan X, Y. Berarti kalau baris pertama, min 1 dikalikan X, ditambah 0 kali Y, hasilnya X ya. 0 dikali X, 0. 1 dikali Y, itu Y. Sorry, tadi min X. Min 1 kali X min X. Oke, berarti dari sini kita dapatkan bahwa, ini bayangannya aksen ya, double aksen. Bahwa X double aksen itu sama dengan, lihat posisinya di sini, min X. Kemudian Y double aksen itu sama dengan Y. Nah, berarti kalau kita mau nyatakan sebagai X sama dengan, dari sini X sama dengan minusnya pindah ya. Berarti X sama dengan minus X double aksen. Kalau yang satu lagi udah Y sama dengan Y, jadi nggak perlu kita tukar. Baru kita substitusi seperti tadi ke persamaan awal. 3X plus 5Y min 2 sama dengan 0. Kita ganti X dan Y-nya. 3X-nya tadi berubah menjadi min X double aksen, berarti min X double aksen, ditambah 5Y. Ditambah 5Y-nya jadi Y double aksen. Min 2 sama dengan 0. Oke, kita kalikan jadi min 3X double aksen plus 5Y double aksen min 2 sama dengan 0. Sampai sini kita balikan ke bentuk normal, aksennya kita hilangkan. Min 3X plus 5Y min 2 sama dengan 0. Inilah garis bayangannya. Lanjut ke nomor 23. Kita diminta mendeskripsikan transformasi dari A ke B. Nih, dari A ke B bisa kita lihat itu adalah rotasi ya. Perputaran, karena dari segi arah bentuknya itu berbeda. Kemudian dari A ke C. Nah, dari A ke C itu dilatasi dengan yang tadinya 2 petak menjadi 1. Berarti dikalikan dengan setengahnya. K-nya ini setengah karena pengecilan ya. Oke, segitu aja pembahasan dari soal-soal persiapan PHS. Selamat belajar.